Pak Wong. Pak Wong. Dan pengembang perumahan Sumadu ada. Oh, pengembangnya iya. Ya. Nah, dengan berbagai kegiatan Bapak Ibu baru sekarang bisa kita sekalian kita lakukan karena beberapa kegiatan dan ini pun aja kita lakukan setelah ada paripurna. Dan mohon maaf hari ini ada tugas semua teman-teman dewan sehingga mungkin tadi ada 3 orang yang hadir, saya dengan komisi A tidak pernah mungkin karena dan hadir sementara saya sendiri dari komisi C yang menjadi pembaruan. Oleh karena itu untuk mengawali ini saya mohon perwakilan warga Pesanggrahan siapa juru bicaranya, kemudian perwakilan warga Nagreg siapa juru bicaranya untuk menyampaikan permasalahan yang diinginkan atau yang dihadapi sekarang ini. Monggo dipersilakan. Siapa dulu? Dari Pesanggrahan dulu atau Nagreg dulu ya mau? Monggo silakan. Nagreg dulu nggak apa-apa. Nagreg dulu nggak apa-apa. Iya, monggo. Siapa? Sampai sud, baik. Sampai sud. Mohon izin Pak Ketua. Di forum ini ada sebaiknya kita tentukan dulu kerangka forum ini dulu. Yang menjadi moderator siapa? Ya. Yang moderator saya nanti. Mediatornya siapa? Ya. Jadi ini gini. Gimana nih? Yang pertama mohon dari kedua perwakilan ini menyampaikan masalah yang dihadapi. Ya. Gitu. Nah, nanti akan ditanggapi oleh beberapa SKPD yang hadir. Ya. Dan insya Allah nanti kita buat rekomendasi akhirnya itu apa yang kita putuskan, kita sepakati apa, tapi tidak mengurangi juga dari pihak pengembang untuk menyampaikan. Ya. Sehingga nanti prinsip hari ini tidak saling menyalahkan, tetapi fakta yang ada di lapangan bagaimana, kemudian solusinya bagaimana, gitu ya. Boleh saling menyalahkan lain hari. Nah, jadi permasalahan opo, keinginan opo, dan ditanggapi oleh eksekutif, pengembang bagaimana. Mungkin itu, monggo silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu. Jadi begini, saya menyampaikan saya Kusaryanto dari warga Kelurahan Nagreg menyampaikan terkait dengan temuan saya masalah kali curah Banteng Pak ya. Itu terdapat tumpukan material bekas bangunan satu terus di yang mengarah ke utara lurus dengan tumpukan material bangunan itu ada sudah berdiri bangunan. Atas menurut saya yang kami khawatirkan nanti jika suatu saat terjadi hujan deras atau banjir itu air akan terbendung di situ Pak. Nah setelah terbendung jika tidak mampu menampung air maka akan meluap menuju ke utara ke dataran yang lebih rendah. Itu melewati kebetulan di kampung ini Pak. Itu RW 10 turun ke bawah sampai belakangnya dengan klip ya, betul sekali Pak. Itu sampai turun ke bawah nanti sampai di kampung Tanjung itu Tanjung. Nah, itu yang kita khawatirkan apa Pak? Terjadi banjir bandang seperti yang pernah terjadi pada tahun 82. Waktu itu saya sudah kelas 1 SD, saya sempat diajak orang tua saya untuk tidak banjir waktu itu. Tapi banjir itu malam hari Pak. Nah, yang kita khawatirkan terkait dengan adanya bangunan setelah tumpukan material Pak. Itu Pak. Terus kedua, di sisi timur Kali Curah Banteng itu juga ada tumpukan material. Itu juga bekas galian. Nah, pertanyaannya siapa yang membuang dan bagaimana
kok bisa terjadi dan tindak lanjutnya. Ya. Nah itu. Nah, terus ketika yang tetap masih menjadi kekhawatiran kami dari warga, mengingat di Sidomulyo juga pernah kejadian hampir mirip, Pak. Seperti itu. Nah ini runtutannya adalah penyempitan kali ini setelah pendangkalan. Setelah kita lihat itu mengarah ke selatan, Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak, keluar dari saya, Gus Adano, selaku perwakilan warga Nagrek. Terus yang kedua dari Mas Dorifil, monggo disampaikan terkait keduanya. Boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kan, yang kami hormati Bapak dari Dinas terkait, yang kami hormati rekan saya sejawat, yang kami hormati Bapak Lurah dan Bapak Kepala Desa. Kami di sini cuma hanya mau melanjutkan dari pertemuan mediasi yang 2 kali yang sudah kami laksanakan itu terkait tentang pencemaran limbah. Kami tidak pernah menuduh dan tidak pernah membesar-besarkan permasalahan ini kalau tidak ada reaksi selesai. Kami sangat menghormati, waktu itu kami masih memiliki kepala lurah, kepala kecamatan, dan juga bapak-bapak dinas dan wali kota. Maka dari situ saya sangat banyak menolak dari lembaga bantuan hukum dan juga dari wartawan nasional. Ini saya menyampaikan bukan ancaman bukan apa, tapi fakta yang saya jalani, Pak. Saya masih menghormati itu. Karena saya di sini selaku penanggung jawab lingkungan RT 01 04, kami masih memandang seperti itu. Kami melakukan mediasi dengan secara benar dan baik, berdasarkan bukti-bukti verifikasi bersama kami selaku pelapor dan juga dari dinas terkait dan juga dari pihak kelurahan. Kami ada mengikuti verifikasi bersama waktu itu, Pak. Sekiranya kalau nggak salah tahun 2019. Tanggal 20 Agustus, tepatnya tanggal 20 Agustus. Dan di sini pelaporannya adalah satu tentang terkait pembangunan IPAL komunal milik warga Desa Pesanggerahan yang berdirinya di bahu sungai Jalan Lesti, Pak ya, jalan itu ya, yang berdirinya di bahu sungai yang tanpa ada kesepakatan izin selaku kami yang ada di perbatasan antara Desa Pesanggerahan dan Nagrek. Di situ banyak keresahan-keresahan yang kami terima, baik satu dari masalah bau dan juga penyempitan badan sungai, Pak. Jadi sebenarnya sungai itu mengalir secara normal itu lumayan besar. Di sini sehingga terjadi penyempitan yang mana kualitas dari banjir tersebut sekarang ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Kenapa saya bisa menyampaikan mengkhawatirkan sekali? Karena di situ sekarang banjir sekarang itu membawa material, Pak, bukan murni air. Jadi material apapun di situ sudah dari tahun 2016 sampai sekarang ini selalu membawa material-material bongkaran, pastinya seperti itu. Dan kami di sini warga Kelurahan Nagrek kami tidak tinggal diam, kami juga masih tetap menjaga ekosistem air. Lihat lagi, Pak.
masih bisa menjaga ekosistem air dan juga menangani untuk supaya kami tidak terlalu berdampak lebih, kami sering melakukan kebersihan sungai, Pak. Tapi sampai sekarang pun masyarakat yang kami ajak ini sudah enggan, dikarenakan dari saudara kami yang ada di hulu belum bisa menyelesaikan permasalahan ini tentang pengaliran limbah ternak yang langsung ke pada sungai. Mungkin dari hasil ini kami tidak berani mengada-ada karena kami di sini selaku untuk sementara kami hanya korban, Pak ya. Kami membawa tim dari ahli uji laboratorium secara spontanitas dari masyarakat, yang mana waktu itu kami dibantu juga dari kepala kelurahan waktu itu Bapak Pak Edwin waktu itu. Beliau mempersilahkan untuk masuk uji tim. Mungkin hasil ini akan beliau yang menyampaikan, Pak. Monggo. Lanjut, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Bapak-bapak semua. Perkenalkan, saya Muklis. Saya bagian dari tim yang meneliti terkait apa yang menjadi keresahan masyarakat di Lesti pada saat itu. Yani kita melakukan proses itu pada waktu Juni sampai Oktober 2021. Nah, di sini sebenarnya apa yang kami lakukan itu ada beberapa hal, cuman terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibicarakan siang ini, kami akan menyampaikan apa-apa saja yang hanya menjadi pembicaraan di permasalahan siang ini. Kemudian yang kami sampaikan adalah kita mendapati curah itu di sini juga tidak disebutkan berapa luasan curah yang harus dimohonkan oleh pihak pengembang. Maka pihak desa tidak berani menentukan luasan sipadan yang ditentukan oleh pihak desa karena desa tidak punya kewenangan di situ. Sehingga pihak pemerintah yang memberikan rekomendasi dengan adanya proses di lapangan, kemudian koordinasi dengan pihak dinas terkait maupun dengan mungkin bisa saja dengan pihak DPR untuk memproses sejauh mana pemilik lahan, karena pada saat itu ini adalah tersinya pemilik lahan itu siapa, batasnya di mana. Jadi batasnya hanya curah, Pak, di sini. Jadi kami di pihak Desa Pesanggrahan tidak bisa menentukan sendiri sipadan yang ditentukan oleh pemerintah. Maka rekomendasi itu diberikan dari pihak pemerintah kepada pihak pemerintah. Tahun memang betul tahun 2018. Ini adalah kami, termasuk ada apa namanya surat keterangan dari dinas terkait tahun 2018. Ini gimana? Ini ada dari dinas terkait. Jadi desa tidak punya kewenangan. Yang tanda tangan di sini Insinyur Himpun tahun Batu Februari 2018. Jadi kalau untuk masalah bangunan tadi, kami tidak punya kewenangan untuk menentukan namanya besok Pesanggrahan menentukan pembangunan tidak. Masalah bangunan. Jadi itu kewenangannya masalah sifat dan pembangunan. Apakah Bapak mengetahui waktu itu terkait dengan berdirinya bangunan? Kalau untuk pemangku wilayah ini, setelah beliau memiliki ini, kami tidak ikut campur berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang. Jadi Bapak tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Bahkan tidak ada pemberitahuan? Kalau untuk pembangunan kayaknya tidak ada, karena kan di situ ada sebelum, Pak. Ya.
sebelum pihak pengembang itu melakukan pembangunan pasti ada setback yang diajukan kepada pemerintah. Betul. Terus setback itu Ya, apakah tidak diberitahukan dengan pemangku wilayah terkait yaitu kepala Iya. desa Sanggan? dari pihak pengembang kami juga diberikan. Berarti kan izin. Kalau izin pembangunan tidak dengan kami, tidak dengan kami. Kami tidak, mohon maaf, tidak Oke. menanyakan izin. Kami hanya menanyakan apakah pihak selaku pemangku wilayah kepala desa mengetahui atau mungkin dari staf yang lain. Oke. Kalau untuk pembangunannya karena oleh pengembang itu dipetak sesuai dengan setback yang dibuat, maka kami melihatnya kan apakah ini dibangun sekarang maupun tahun sebelumnya, bahkan sebelum tahun katakanlah tahun 2023, apakah tahun 2020, 2021 maupun sampai 2023, kami juga tidak mengikuti itu terkait pembangunan di wilayah pengembang. Wilayah pengembangan masuk wilayah desa Betul. Sanggan. Oke. Apakah tidak ada semacam koordinasi sama sekali? Kalau koordinasi pasti ada. Ya, bentuk koordinasinya Oke. seperti apa? Koordinasinya bahwa mereka menunjukkan ada rekomendasi untuk membangun, kan begitu. Membangun perumahan, membangun perumahan. Ya sesuai setback Pak. Kalau berapa unitnya kan sesuai dengan yang diajukan. Ya. Artinya pihak kelurahan waktu itu mengetahui desa. Desa, Mengetahui. Kalau mengetahui mereka membangun, ya pasti ada mengetahui. Tapi kalau untuk merekomendasi terkait pembangunannya kami tidak. Kami tidak. Artinya setelah Bapak mengetahui, apakah Bapak mengecek fisiknya bahwa bangunan tersebut berada bukan berada di sepadan seperti yang jenengan sampaikan 4 meter di bangunan itu ternyata berdasarkan temuan kami itu berdiri berada kalau menurut saya itu berada di tengah-tengah jalur air di Kalisunter. Di tengah-tengah jalur. Iya. Kami itu melihatnya itu sesuai dengan pengajuannya, itu adalah di bawah itu 4 meter, di atasnya 6 meter, kemudian di sebelahnya itu adalah sirkuit. 4 meter ya? Yang di bawahnya itu meter, sesuai dengan pengajuan, sesuai dengan pengajuan ke dinas terkait. Oke. Siap, terima kasih. Ini tertulis batas simpanan irigasi sesuai dengan peraturan Menteri nomor 8 PRT tahun 2015 adalah 4 meter dan batas sepadan bangunan adalah 6 meter dari bibir saluran. Kalau sesuai dengan pengajuannya. Tapi manakala tidak sesuai, maka itu di luar dari kewenangan kami untuk menentukan itu. Satu lagi Pak, Oke. setelah fisiknya berdiri, apakah Pak Kades pernah mengecek, melihat secara langsung? Saya tidak. Kenapa? Karena di wilayah perumahan, Tapi kan masuk wilayah desa Pesanggeran. betul, secara objek tanah memang betul berada di wilayah pesantren. Gitu ya. Jadi Bapak tidak tahu. Tidak. Siap. Matur nuwun, Pak. Oke. Terima kasih. Ini senang. Ini LC TV baru. Tolong disotek ya, masuk ke TV. Ini secara langsung. Pak. Secara langsung. Secara langsung. Live, Pak. Tahu gua tidak langsung. Bahaya ini. Jadi Bahaya tak? Ya. Mohon izin, jadi begitu yang bisa kami informasikan. Artinya tidak semua jadi pembangunan yang dilakukan oleh atau pihak pengembang itu semua diketahui oleh pihak pemerintah desa. Termasuk itu Pak Rudi. Siap. Siap. Ya, Lur. Jadi kalau dari laporan Pak Kades tadi bahwa Pak Kades ini menerima surat dari rekomendasi pemerintah daerah, ya, karena dia punya wilayah. Kemudian bagaimana pembangunannya ini melanggar atau tidak, dia tidak tahu karena alasannya bukan kewenangan beliau. Ya. Hanya karena karena itu di wilayah Sanggeran, dia acuannya adalah letter C, satpamnya juga dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu ya. Jadi kalau dari laporan beliau dia tidak mengetahui, dalam arti melanggar atau tidaknya tidak mengetahui. Kalau pembangunan ini belum ya lah untuk usah diskusi. Tapi ketika itu yo prinsipnya Pak Lurah adalah harusnya sesuai dengan rekomendasi itu jam 4 sama 6 itu aja begitu.
Kan gitu kan. Ya, tapi mohon maaf kalau kami boleh menyarankan, seharusnya kan kalau pemangku wilayah ini menerima dari surat dari daerah seperti itu, ya pemangku wilayah ini jangan hanya bisa menerima terus membiarkan seperti itu saja. harapannya seperti itu. Makanya jadi permasalahan itu yang kebanyakan seperti ini. Ya, kalau sudah duduk seperti ini, kami tidak mengetahui, kami sudah mohon maaf sudah bahasa yang seperti apa gitu seperti itu. Iya. Nah, juga terkait untuk nanti limbah ternak yang dibahas ini nanti itu harapannya seperti apa? Kalau kami tadi merekomendasikan, ya bisa harus dibuatkan biogas. Memang sudah ada di biogas di sana, tapi untuk penambahan, karena kami mengetahui juga geografis peternak-peternak ini kan sangat berpecah-pecah. Nah kalau jawaban seperti itu nanti kembali lagi kita khawatirkan ya kayak dulu lagi. Ya, rekomendasinya kami tidak hanya nantinya, mohon maaf, dari Bapak Dinas ini sudah mau turun tangan dari bersih-bersih dan juga sampai wali kota, sampai waktu itu Pak Kapolres dan juga Bapak Ari sendiri mungkin mengetahui ya. Jadi itu semua nanti langkah itu sia-sia. Jadi kami harapannya itu, ayo langkah tindakan yang nyata. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ya biogas sih kayak sopo ya? Ada SKBD. Oh, petaninya. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa menyampaikan permasalahan ini untuk limbah ternak ini, apakah dimungkinkan untuk supaya tidak banyak yang ke sungai kan gitu ya? Betul. Dari biogas, cuma nanti kita belum tahu posisinya di mana yang bisa. Cuma nanti mungkin perlu tambahan materi, kira-kira dibutuhkan berapa? Kalau misalnya sing dikali 3 ton misalnya biogasnya berapa? 1 ton berapa misalnya? Nah dari fakta di sungai itu kira-kira dibutuhkan berapa biogas supaya nanti tidak masuk ke sungai. Tambahan itu seperti itu. Ya Pak, mungkin dibantu di Pak ya. Nanti ya Pak ya. Nanti ya dari pertanian. Monggo Pak Lurah. Abid, silakan. Insyaallah saya pantang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup PUPR. Bapak Kepala Desa Pesanggerahan, teman-teman dari media, perwakilan dari warga Nagrek dan warga Pesanggerahan. Saya jawab dulu mungkin yang dari masalah Mas Agus tadi ya. Banyak kan tumpuan material yang berdiri bangunan, khawatir terjadi banjir bandang, timur kali Bandeng juga ada bekas galian. Jadi begini Mas, saya paham, bahkan pertama kali saya datang, saya jadi lurah itu langsung dilapori Mas, langsung dilapori. Saya melihat langsung ke lokasi, memang ada penyempitan curah Pak, penyempitan curah di situ terjadi memang fakta, dan kita konfrontir langsung ke pemilik tanah. Dari pemilik tanah kita konfrontir gimana ini, kok bisa seperti ini. Ya kalau keterangan dari pemilik tanah memang ada yang buang di situ Pak, bahkan sudah ditutup pun buangnya tetap di situ. Saat itu langsung kita berikan portal Pak, sempat kita portal Pak, memang portalnya otomatis nggak bisa portal permanen ya. Nah, dari itu nanti Pak, kalau permanen nggak ada ya. Kita pakainya bambu, kita tutup pakai bambu. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa kali masih ada nih urukan-urukan yang datang, tapi urukan-urukan yang datang ini tidak lagi dibuang ke curah,
tanahnya warga Pak. Nggak tahu tanahnya warga, tanahnya siapa di situ. Nah seperti itu yang terjadi. Nah kami pun masih menelusuri sopo sih sing buang yang nggak ngerti itu. Sampai hari ini ada si namanya siapa. Cuman saya pun juga belum pernah ketemu dengan si pembuang ini. Begitu. Ini yang pertama. Beberapa kali kita sudah melakukan pencegahan. Yang pertama portal tadi. Kemudian kita juga sempat masang banner ya, semacam banner himbauan untuk tidak membuang urukan atau sampah ke sungai. Kemudian sempat tahun 2022 kalau nggak salah seingat saya, kita juga kerjasama juga koordinasi dengan pesanggerahan untuk melakukan pengerukan juga. Sayangnya memang pengerukan waktu itu ternyata juga tidak full ke atas gitu loh. Hanya dikeruk yang malah batasnya yang ada pagernya pesanggerahan Kusuma ya kalau nggak salah ya, pagar beton itu Pak, sampai batas itu. Nah panel itu. Nah sayangnya dengan dikeruknya di situ malah jembatan akses Pak Aldi, itu jembatan akses yang memang dibuat oleh warga sendiri. Yang kemarin-kemarin cuma bambu Pak, terbuat dari bambu, ngaji, anak apa segala macam, itu lewat situ malah hilang, malah hilang, nggak bisa dipergunakan. Akhirnya juga aksesnya terputus juga Karena tergerus. pas pengerukan itu. Diusahakan oleh warga sekitar situ juga akhirnya dibuat lagi jembatan itu. Sempat juga pada saat pengerukan itu mengenai ngeprasnya ya lumayan kalau saya bilang kurang hati-hati, sehingga mengenai temboknya warga juga ada yang retak kalau nggak salah itu pada saat itu. Nah itu yang sudah kita lakukan. Ini Pak memang biasanya kita agak kesulitan adalah kalau kita mau ngeruk sendiri itu mau kerja baktikan orang 200 ya sama Pak, 100 kerja 100 nongkrong ya sama Pak, tapi tetap nggak akan bisa Pak. Memang harus pakai alat berat pengerukan itu. Nah kalau misalkan di situ dilakukan pengerukan ya memang kalau saran kami ya mulai dari paling atas curah itu sampai paling bawah kali kebo ya, sampai kali kebo. Kalau bisa sampai nanti kena sisir juga, karena itu nyambung Pak. Betul. Nyambung sampai sisir juga. Itu monggo dibersihkan sekalian semuanya. Karena kan juga banyak juga tuh yang tertutup juga. Termasuk di Mas satu sih ya, di lingkungan jenengan juga. Seberang pokoknya pinggir sungai itu semuanya sama Pak. Karena mereka memang sudah menjadi pemukiman terlebih dahulu sejak zaman dulu. Begitu, itu kesulitannya juga seperti itu. Kalau misalkan mau dilakukan sterilisasi bantaran sungai seperti yang ada di Jakarta dulu, ya kuat pemerintah. Nah itu. Kemudian untuk yang masalah pencemaran sungai. Ini Mas, memang itu saya sempat turun juga yang di Curah Banteng di pom bensin. Kemudian juga sempat turun yang di dekatnya Paknya itu, belakang Balai RW itu pun juga kita lihat juga. Memang betul Pak, di situ sampahnya luar biasa. Kalau kadang-kadang ada orang lewat jembatan Suropati itu Pak, jadi tukang balang Pak, balang sampah tuh, lempar aja gitu. Memang sudah sempat kita usulkan, jadi jembatan itu bisa diberikan vertical garden Pak. Vertical gardennya diperbaiki, maksud saya gitu. Karena sudah ada sebenarnya sudah ada, cuman kondisinya sudah mengenaskan kalau saya bilang itu. Cuman memang kita perlu melihat juga di kanan dan kiri sungai itu adalah pemukiman Mas. Zaman dulu dan mungkin pembangunan waktu
waktu itu masih belum perhatikan pembuangan limbah ya. Nanti usulan ini lumayan mas, saya suka nyenggek juga ya kan. IPAL Pak. Jadi IPAL baik di Pesanggerahan maupun di Kelurahan Nagrek yang terutama adalah yang berlokasi di pinggiran-pinggiran sungai itu perlu sekali. Itu penting karena apa? Sehingga tidak buang ke sungai, limbah-limbahnya tidak ke sungai langsung Pak. Nah sementara ini IPAL-IPAL itu biasanya ngapunten biasanya berdasarkan pokir Pak. Berdasarkan pokir akhirnya Keluar dari orang, masuk pipanisasi, nyemplung. iya betul sekali. Hampir sama dengan plum plus lah Pak sebenarnya. Nyemplung masuk kelas kayak kelas bilang. Nah kalau ada IPAL seperti itu memang kami harapkan yang di pinggir-pinggir sungai terutama perumahan-perumahan pemukiman ya Pak, pemukiman pinggir sungai. Kalau perumahan mungkin sudah ada ya, tapi pemukiman penduduk ini yang mungkin belum ada kawasan pinggir sungai terutama sehingga tidak membuang ke sungai. Pengalaman soalnya di rumah saya dulu pinggir sungai Pak, sama Pak, langsung ke sungai. Tapi sekarang sudah dibuat apa namanya tiket. Alhamdulillahnya Wonosadari lah gitu. Mungkin itu untuk yang rencana untuk pembersihan sampah Pak yang di Kelurahan Nagrek. Ini ada beberapa rencana aksi yang sudah kita rencanakan. Yang pertama sampai awal September ini kita akan melakukan lomba pengolahan dan pemilahan sampah. Ini untuk mancing sebenarnya. Ini untuk mancing warga kita mau mengolah dan memilah sampah. Cuman kalau seperti itu saja kok jangka pendek nih Pak. Kami berharapnya nanti jangka panjang sehingga nanti di akhir tahun November atau Desember kita masih bisa melakukan penilaian kembali sehingga ada lomba lagi seperti itu. Jadi bukan hanya bulan Agustus September ini, nanti akhir tahun kita akan lanjutkan. Kemudian di Nagrek ini salah satu yang tidak punya TPS, ya jadi kita yang tidak punya TPS Pak. Dan kendalanya paling berat di Kelurahan Nagrek adalah kita tidak punya lahan. Kemarin kita sempat usulkan di selatannya makam Karate, tapi juga ternyata banyak yang keberatan juga. Sebenarnya ada Pak Didi, dan ada tanah yang cukup luas Pak. Ada tanah yang cukup luas yang bisa dipergunakan. Bukan Pak, 18 hektar yang di Ronobolan. Tapi gak pun memang kami masih berkendara. Selatannya Makam Mesti itu dulu pernah Pak, dulu pernah di situ, dulu pernah sempat ada di situ. Cuman warga yang berkeberatan, terutama tanah, betul, terutama tanah itu bukan tanahnya pemerintah, bukan tanah aset, tanahnya tanah wakaf, betul, milik makam, hanya wakafnya adalah untuk makam, begitu. Kalau misalkan Wasra Indah bisa dijual titik Pak, jual titik yang di sebelah baratnya makam ya, di sebelah baratnya makam bisa diambil dikit aja, mantap Pak. Mungkin Pak Didi bisa bantu di situ, lumayan lah. Itu Pak, kalau dari kami insya Allah nanti kami edukasi juga kepada warga masyarakat, terutama kalau edukasinya kami Pak itu ke ibu-ibu PKK, karena penghasil sampah terbesar itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak sampahnya rokok putih Penikmat sampah Pak. iya. Yang masak ibu-ibu. Iya. Yang masa ibu-ibu soalnya. Tapi kita sudah melakukan itu mulai dari kemarin sebelum ada concern terhadap PPK kemarin kita sudah melakukan itu. Bahkan kita sudah memberikan percontohan juga di kelurahan kita sudah memilah sampah, kemudian bikin semacam biopori Pak. Tapi bukan untuk menyerap air tapi sampah untuk pembuangan sampah organik begitu. Itu Pak mungkin kalau kami mohon bantuannya terutama adalah TPS 3R Pak. Kan yang gak mana yang masalah Mas. Izin Pak, Oh. terkait pemilih tanah, mungkin namanya siapa Pak? Iya sangat di sinilah. Enggak, sama. Enggak,
karena kalau saya ngomong pemilik tanah, apakah itu punya sertifikat atau enggak, saya nggak tahu ya mas. Yang hanya berkedudukan di situ wes. Insya Allah sama paham kok Iwan kok. Mau suka orang. Mau mancing aku enggak. Kalau insya Allah kan sudah tahu, sudah paham juga. Nama-nama tadi yang membuang itu. Kalau yang buang kita tidak tahu. Ada beberapa nama katanya. Iya, saya nggak tahu ada namanya Sopo apa sendiri. Ada namanya ada namanya siapa. Saya kurang paham karena saya belum pernah ketemu. Ada harapannya apa sih Pak? Kalau Bapak sebagai pemangku wilayah kan nanti bisa menyampaikan, loh ini loh sumber ini misalnya A, B ya kan gitu. Maksudnya disuruh dia bertanggung jawab supaya tidak menjadi kedepannya diulangi lagi kan maksudnya begitu. Oke. Jadi selama ini terutama ada perbuatan dari teman-teman media ya. Kelurahan luar biasa, alhamdulillah, matur nuwun sangat. Karena memang harus muncul. Saya gampang Pak, kalau gitu langsung saya perbuatan Pak, iki lho diungkit mana Pak ya opo. Dan di penging, maksud saya begitu. Kita sudah sering kali koordinasi dengan pemilik lahannya. Sebenarnya Pak, kalau boleh paling singkat mungkin nih, ngelihat dari BPN Pak. BPN itu yang tahu batas-batas tanahnya. Kalau curangnya kan memang nggak kelihatan Pak, di peta manapun, bahkan di peta kami pun Kerawangan nggak kelihatan Pak. Kalau Kretek, karena itu perbatasan antara Kelurahan Ngaglik dan Desa Pesanggerahan, bahkan di peta Kretek pun nggak akan kelihatan. Pasti cuma batasnya curah gitu aja. Nah, tapi BPN itu bisa tahu luas tanahnya di sebelah timurnya berapa, luas tanah di sebelah baratnya berapa, sehingga kan bisa tahu Pak. Kira-kira berarti diukur dari batas paling timur dan batas paling barat, curahnya sampai ini nanti. Sebenarnya begitu, kalau kami usulnya seperti itu. Kalau misalkan mau ditertibkan, di monggo. Tapi kalau bisa ditertibkan mulai dari paling hulu sampai paling hilir. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mengetahui juga, mungkin kami hanya menambahkan, kami ingin mengetahui juga bagaimana sih sebenarnya proses pembangunan IPAL komunal itu, persyaratannya seperti apa, sehingga gini, untuk kedepannya baik pemerintah yang menyarankan, menganjurkan, kami sebagai pelaku pekerja untuk pembangunannya IPAL itu tidak salah kaprah seperti yang terjadi sekarang ini milik wilayah daerah Lahore. Ini sudah, kalau menurut saya sangat prihatin, ini sudah melanggar aturan Bapak. Dari Bapak Kepala Desa mungkin bisa menerangkan aturannya seperti ini, mungkin dari dinas pun juga. Ini sebenarnya badan sungai ini sebenarnya sudah lebar, sehingga adanya pembangunan ini yang tanpa ada koordinasi dari kami sebagai saudara yang ada di perbatasan, ini tanpa ada izin, benar Pak RT 3 ya? Nggak ada izin Pak RT 3? Nggak ada koordinasi waktu itu ya? Nggak ada. Nah, di sini pun terjadilah seperti ini, dan bau sekali itu arahnya ke kami yang ada di seberang. Hanya berapa meter ini sungai ini, terus ditutup lagi bangunan seperti ini, nggak bahaya Pak? Bahaya. Itu yang lokasi di Kalimantan di Surabaya Mas ya? Bukan Pak, ini yang di Materai Medika. Nah iya, bawahnya posisi bukan di perbatasan antara kami yang di RW RT 3 dan Materai Medika. Kamu ledok. Iya. Betul. Kan kalau mau ke Surabaya kan lewatnya situ soalnya. Iya. Jadi cuma situ doang. Iya. Itu Bukan posisi kalau kami orang asli Bukan menyampaikan posisinya di bawah, memang IPAL-nya ada di Perengan sungai ya. Ya, dan ini adalah salah satu letak sumber-sumber air yang besar. Karena Dan ini juga di depan ini Pak ada TPG untuk aktivitas anak-anak yang ada di lingkungan kami, dan juga ada tandon untuk Masjid An-Nur. Jadi mayoritas kebanyakan air yang ada digunakan untuk Masjid An-Nur itu mengandung
ini tadi tinjau Polifong ini tadi. Saya tidak menyampaikan itu PT Anur Pak ya, Masjid Anur. Ya mohon maaf karena saya takutnya nanti di sana itu diperjualbelikan, diperdagangkan ya. Bagaimana? Akhirnya ngambilnya gratis, terus di sana bisa dikomersil loh. Gratis juga. Kacanya bikin apa? Ya jadi itu Pak mungkin bisa menyampaikan dari yang terkait tentang Pak Kadesnya sampai memberikan izin tapi tidak memperhatikan atau seperti apakah. Jadi ke depan itu kami ini menerima ini tidak seenak dewi, menerima proyek, terus kita terima. Kalau seperti itu sih bisa saja. Tapi keselamatan atau resiko-resiko apa yang diterima nantinya itu mohon dipikirkan lagi. Mungkin seperti itu, saya mengaturkan. Dari Pak Lurah tadi ada keinginan untuk IPAL karena kita di kendalanya di pinggir kali itu memang langsung tanahnya ngobrol nanti kali. Biasanya pakai Pak, kalau IPAL itu pakai jalan aja. Iya. Ya sudah, apa nanti direncanakan Pak Lurah, nanti saya bantu nanti. Kali ya nggak mungkin Pak. Ya masalah nggak mungkin nanti itu 2024 coba Pak Lurah bersama dengan pertanian, pokoknya IPAL pertanian apa dia lain? Perumahan. Kalau IPAL rumah itu ada di Perkim. Kalau IPAL limbah kan ada di pertanian. Perkim ini berarti Pak Bangun ya, Pak Bangun nggak tahu. Apa nanti ya? Ya, butuh luru, butuh telu itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua untuk pembersihan sungai, pengerukan. Pak Alfi nanti bagaimana tanggapannya? Ya, seperti itu. Nah, kami sebenarnya nih Bapak Ibu sekalian, kami di Dewan ini memberikan keleluasaan kepada DLH untuk membuat TPS 3R setiap desa. Nah, itu nggak apa-apa. Antara 400 sampai 600 ya, ya Pak Riza. 400 sampai 600 ya. Cuma kendalanya setiap desa atau kelurahan tidak punya tanah yang untuk dipakai ini, terutama kelurahan. Nek ono bangun. Nah, ngagle iki gak duwe, mbok dia bisa ngono di yo. Kritik kasih HR. Udah langsung turun nanti anggarannya itu tidak apa-apa. Selama ada, cuma ya sekarang tanahnya tidak ada. Sehingga sekarang ini ngagle harus sisir di dalam kawanan stadion ya. Stadion SMA negeri itu betul untuk sisir sama ngagle. Tapi penampung kok Pak. Ya, ngomong ono, tidak apa-apa Pak. Nanti kita support anggarannya karena sudah di DLH itu sudah ditanyakan setiap desa harus punya untuk mengantisipasi TPA terkum ya teman-teman gila. Desa ini kan memang seperti itu. Ya, monggo Pak Aldi, silakan beberapa hal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pimpinan Komisi C tadi ya. Kami dapat undangan untuk audiensi dengan Komisi A dan C dan juga dengan Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat atau penggiat lingkungan ataupun pemuda, pemudi Desa Pesanggaran dan Kelurahan Ngagle. Yang saya hormati Pak Kadis LH beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Desa Pesanggaran, Kepala Kelurahan Ngagle. Jadi kalau menurut pada surat yang kami terima ini audiensi tentang ternyata di sini temanya ada dua tentang pencemaran limbah di sungai dan juga tentang curah Ngagle ya. Tapi apapun itu juga kami yang pertama adalah sampaikan terima kasih sebesarnya kepada masyarakat Pesanggaran dan masyarakat Ngagle bahwa inilah substansi dari community based development, partisipasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Karena kami dinas jujur tidak bisa berjalan sendiri. Strike itu fokus ke curah Ngagle
curah ngagel ini saya langsung ke tiga dari masnya tadi ya. Apakah itu pelanggaran? Apakah boleh membangun bangunan di atas sempadan? Apakah itu pelanggaran? Apakah itu bisa pidana? Apakah boleh mendirikan bangunan di atas sempadan? Tentu tidak boleh. Apakah itu melanggar? Tentu itu melanggar. Apakah itu bisa dipidana? Ya itu nanti aparat hukum yang akan menurut beritahu. Tapi kalau sudah penyerobotan tanah negara pasti harus dipidana. Dan substansi inilah yang sering kami sampaikan ke jajaran kami di PPR, terutama di bidang sumber daya air, bahwa teman-teman untuk memastikan bahwa saluran-saluran kita dari irigasi maupun jalan irigasi ini senantiasa aman dan berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau penyerobotan yang menghilangkan aset negara. Dua substansi ini yang kita jaga betul. Kita berkaitan dengan curah ngagel ya. Ini sebenarnya kalau kita ingin betul-betul sebenarnya tuntas, ini nggak setengah-setengah Mas Didik, Pak Didik. Ini ya mungkin harus ada pula dari pihak agro, harus ada pula dari pihak DPN, harus ada pula dari pihak perizinan, harus ada pula dari pihak OWB. Karena ini bisa jadi semua ini terjadi bukan karena sebuah kesengajaan mungkin, tapi mungkin miskomunikasi atau salah menerjemahkan sebuah surat gitu. Surat apa istilahnya? Surat rekomendasi teknik. Jadi rekomendasi teknik itu sifatnya bukan perizinan. Jadi sebelum perizinan keluar itu melalui berbagai macam rekomendasi dan dinas teknis. Kalau berkaitan dengan saluran, dengan curah, dengan sungai, tentu dengan DPR, dengan kami di bidang khususnya di bidang sumber daya air. Oleh itu semuanya curah ngagel itu adalah natural drainage. Jadi kita gambarkan dulu ya. Natural drainage atau curah alam atau bentukan alam, di mana kapasitas tampang dan tampungnya itu yang bikin adalah alam. Apa jadi Gusti Allah betul. Jadi asimetris, tidak simetris, non artificial, bukan artificial, bukan buatan. Kalau jalan irigasi yang kita pakai unit, pakai culvert, pakai pasang 1 kali, itu dimensinya memang kita bentuk. Kebutuhan yang akan kita alir air kita yang menentukan lebarnya, tingginya, dan gitu. Nah, tapi kalau curah alam itu dibentuk oleh alam. Jadi dia terbentuk karena morfologi kontur bumi ini ketika ada presipitasi, ketika ada curah hujan turun ke bawah, pasti kan ke bawah. Gak ada aliran ke atas. Titik hilirnya adalah di muara, di samudra, nah, gitu kan. Nah kita itu dataran tinggi. Artinya ketika hujan turun kemudian membentuk morfologi curah alam tadi itu atau drainase itu memang karena membentuk karena kebutuhan dari aliran air sendiri. Kalau forwarder Anda bisa menghentikan sekencang apapun motor yang awal katakanlah itu wali kota, bupati, gubernur, tapi masih bisa dihentikan. Tapi kalau aliran air nggak bisa dihentikan. Artinya kalau terjang. Kasus Sambo itu jadi pelajaran kita bersama. Nah, kalau kita bicara historis ini yang saya tidak mau langsung menyalahkan teman-teman agro gitu ya, atau teman-teman BPN, atau teman-teman DPM PTSP, atau teman-teman kelurahan Sanggaran, atau Ngagel. Tapi saya ingin mari kita cari solusi yang bersama, yang sama-sama kemudian ini kebaikan bersama. Karena curah sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, ketika ditutup, ketika air itu kehilangan kapasitas tampang dan tampungnya, dia akan cari air sendiri dan akan berbahaya bagi permukiman warga. Kita bicara curah ngagel itu sudah kita mulai sebenarnya di tahun 2015. Kita sampai kronologis. Itulah kita mesti ke Pak Wali Kota, juga kita pada Pak Sekda, Pak Asisten, agar ya kita bisa bertemu seperti ini sebenarnya. Ini seringkali kita sampaikan. Bahkan bersama kami itu sering bermain-main ngopi-ngopi ke teman-teman pesantren, masih mana? Cuma untuk apa? Bukan mengkorek, tapi kita ingin karena yang sifatnya batas tanah, sifatnya penentuan batas tanah itu karena tidak bisa hanya hitam di atas putih, tapi perlu ada kerawang, perlu ada orang-orang tua yang menentukan titiknya di mana gitu.
meskipun curah-curah itu kan jelas-jelas kelihatan, curah itu jelas kelihatan, gedenya spiro kan kelihatan, bekas yang ada. Kalau kita melihat situasi di lapangan gitu, apalagi kalau kemudian itu dilakukan pengurukan. Nah, tahun 2015 itu pernah kita Dinas PUPR, ini jamnya Pak Sedik gitu. Pernah kita itu memberikan instruksi dari temuan pengurukan curah aglik itu adalah instruksi kita menghentikan kegiatan dan melaksanakan normalisasi saluran pembuangan. Kemudian di tanggal saya dulu kronologisnya, di tanggal 19 November Kadis PUPR memberikan rekontek berdasarkan Perda Kota Batu 12 tahun 2013 pasal 10 bahwa dengan saluran pembuangan dan batas sepadan 3 meter untuk pagar dan 5 meter untuk bangunan. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2015 Gideon Andika Satrio mengajukan surat permohonan izin pembuangan pelengsengan untuk pembuangan pelengsengan dan penggunaan tanah sepadan irigasi untuk fasilitas jalan umum Kepala Dinas PUPR Kota Batu. Pada bulan Februari 2015 Kadis PUPR menerbitkan surat keterangan nomor 610/34/138/2018 pada Gideon Andika Satrio dengan kesimpulan sebagai berikut. Ini mungkin yang disampaikan Pak Kades ya, yang dianggap itu sebagai sebuah rekomendasi dari Dinas Pengairan. Padahal itu hanya untuk rekomtek bahwa satu permohonan disetujui dengan memperhatikan gambar teknis kita ambil semuanya. Saya nggak bisa tampil di sini tadi. Kemudian batas sepadan irigasi sesuai peraturan PUPR nomor 8/PRT/2012 adalah 4 meter dan batas sepadan bangunan 6 meter dari bibir saluran 6 meter ya. Jadi ini semua bisa melihat fakta di lapangan seperti apa. Kemudian tidak boleh ada bangunan permanen di atas area sepanjang garis lurus pagar. Kemudian permohonan untuk menggunakan tanah sepadan irigasi dengan batas tanah yang bersangkutan untuk fasilitas jalan umum dapat disetujui dengan catatan tidak dapat diakui sebagai fasilitas umum pemohon karena merupakan tanah negara atau pemerintah Kota Batu yang dikelola oleh Dinas PU dan Menteri Kota Batu. Artinya sepadan kita, saudara kita itu bisa digunakan fasum, bisa dibuat oleh desa, oleh kelurahan, bisa. Tapi tidak bisa itu diatur sebagai aset pribadi atau aset perusahaan. Dan itu harus ada semacam tanda kutip. Kemudian apabila digunakan terhadap PUPR maka surat keterangan ini akan ditunjuk kembali sebagaimana mestinya. Nah kemudian di tanggal di poin 5 tahun 24 ini pernah Ketua Pertanahan ini bisa menggelar PUPR, intinya melakukan informasi tentang garis sepadan. Kemudian kita jawab tanggal 4 Januari itu 2 Desember PBN minta situasi seperti konteks tadi. Tanggal 4 Januari kita jawab, kita pernah menerbitkan surat nomor 610/32/2008 perihal klarifikasi dan batas sepadan. Tanggal 4 Maret 2022 kantor BPN mengirim surat lagi tanya tentang sepadan, garis sepadan. Tanggal 14 Maret BPN mengirimkan surat nomor 610/170/422 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu perihal survei penegasan. Kalau kita balas dengan surat itu mungkin masih bertanya terus tidak terus sekalian. Kita tegaskan ini loh titik ini. Atas barang irigasi kita Satria Prakosa Jaya yang dilaksanakan enggak? Itu Maret 2022. Di tanggal 23 Maret 2022 PUPR menerbitkan surat nomor 610/2007/422/2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu perihal klarifikasi dan penegasan batas sepadan irigasi setelah dilakukan survei bersama Dinas PUPR, Kantor Pertanahan Kota Batu dan PT Satria Kusuma Prakosa Jaya. Menegaskan kembali penjelasan tentang surat yang pernah kita keluarkan nomor 610/134/008/2015 Februari tahun 2012 adalah tetap. Jadi tidak ada perubahan. Nah, demi laporan yang buat ini kami sampaikan kepada pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi situasi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di curah aglik yang di Canggra. Ada beberapa wilayah, terutama yang sangat berkaitan dengan curah-curah kita. Curah itu adalah kali yang berfungsi pada saat musim-musim penghujan. Ibarat sawah tak ada hujan. Nah, curah-curah ini
sebenarnya dia terbentuk ya karena alam tadi dan berfungsi pada saat musim hujan untuk melakukan pemantusan. Nah, ironisnya beberapa dari curah-curah kita ini kan tertutup. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah di Sambung. Di Sambung itu kemarin sangat tertutup sekali. Kita penontipan Mas Wendy ini kabin SDA. Ini semuanya punya gerakan satu hari satu teguran. Gak apa-apa dan gak apa-apa. Kita bicara kita bareng-bareng bismillah aja. Nanti dibantu Agus, teman-teman yang lainnya ini kan sama-sama bantu gitu. Artinya apa? Ini kalau membantu tertutupan seperti ini, ya pertama hilang 1 meter, 2 meter. Yang dulunya itu 5 meter jadi 4 meter, 4 meter jadi 3 meter. Lama-lama tinggal 1 meter, lama-lama sambung terjadi lagi. Itu fakta kita belajar di sejarah, fakta dari kejadian. Nah tapi karena pembangunan batu ini kan kadang lebih cepat, lebih pesat dari proses-proses regulasi sendiri, proses perizinan sendiri. Nah, saya yang Mas Jan tadi itu, apakah itu apa boleh mendirikan bangunan di sebelah nggak boleh? Apa melanggar kalau mendirikan bangunan? Pasti kan apa bisa ditindak gitu kan? Kita nggak bicara pidana dulu kalau kita bicara APH, apa bisa tindak? Nah ini yang terpenting. Jadi perlu kesamaan sikap dalam melakukan kegiatan seperti ini. Saya takutnya jangan sampai pemohon-pemohon perizinan yang selama ini melakukan pelanggaran, dalam tanda petik dikatakan melakukan pelanggaran ya, itu karena apa? Karena proses perizinan yang terlalu lama, yang nggak keluar akhirnya harus kemudian membangun. Nah pada saat ini izin keluar, tentu dia sangat menyalahi aturan gitu. Nah makanya kalau situasi seperti ini, alangkah baiknya ya itu bersama totalitas masih ini nggak bisa kalau kita ya dua arah, dinas dengan warga. Kita dinas dengan warga pasti satu. Dalam artian saya sepakat, saya sangat support warga dan saya pastikan warga juga support dinas karena kita sama-sama ingin melakukan penertiban. Nah, spiritnya kan seperti itu. Tapi saya ingin juga kami ingin juga dikumpulkan lintas instansi juga, BPN kumpulkan, dikumpulkan dengan BPN PDSP, dengan dinas permukiman yang mengeluarkan set plan seperti apa. Gitu. Karena kalau melihat situasi ini, rumah yang disampaikan Mas tadi itu ya, di bawah itu semua di luar rekomend ini, di luar rekomend pemerintah. Artinya di luar konteks ini. Gitu. Artinya beberapa melanggar ya, jadi dapat dikatakan untuk melanggar, tapi dalam konteks melanggar seperti apa? Jangan beliaunya teman-teman Agung itu memiliki surat, karena mereka itu sangat yakin sekali. Nah, surat itu dari mana? Makanya ini kita sudah bersama, itu surat dari DPM-DSP, dari permukiman atau dari BPN. Gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya bangun sampai sebegitu besar, itu kemudian sampai selesai, gitu ya, itu kemudian kalau mereka tahu itu melanggar, saya kan nggak akan sampai selesai, nggak sampai selesai bangunannya gitu. Paling dapat fondasi atau dinding itu sudah didirikan sama Pak Kades. Ini sudah berhenti, sudah berdiri Pak. Yang sebagian sudah berdiri, yang mengarah ke selatan. Ya, karena ada people power, ada masalah. Tapi mungkin yang lebih tahu untuk surat pengurusannya itu Pak, untuk mendirikan bangunan mungkin Pak Kasur yang tahu, Pak Onidin. Enggak, ini saya teruskan dulu ya. Ya, Pak Onidin kan memangku wilayah di dusun situ Pak. Ya. Ya jadi kasus pun sebenarnya hanya dusun besar saja. Ya. Maksud kami itu kalau kita tuh ingin menentukan situasi agar semuanya itu clear gitu loh, terang benderang, terang terocok, dan tidak ada dusta di antara kita. Ya kita duduk bersama, maksudnya Pak Didi, mohon izin pimpinan, datangkan BPN, datangkan DPSP, datangkan Pak Bangun, permukiman, nah kita duduk bersama mas. Datang Agro, saya kira Agro pun nggak arogan juga kalau tahu itu salah sih, jadi dia enak nggak, saya kira. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita menjustifikasi berdasarkan asumsi, takutnya nanti malah timbulnya akan kita salah kita sini. Gitu. Saya yakin ya mungkin ini harus berjilid ini harus lagi lah. Ya.
Saya juga kasihan, investasi di Kota Batu, yang teman-teman investor itu akhirnya kan takut juga investasi ketika tidak ada kejelasan gitu. Tidak ada kejelasan regulasi, tidak ada kejelasan perizinan seperti itu. Tapi kan berisiko juga toh. Kasihan juga nanti tiba-tiba, oh ini kita melanggar, harus dibongkar, padahal kita sudah berinvestasi juga. Lebih kan dari awal ya kita terus bersama agar ini inisiasi dari teman pesantren sama ngadu ini perlu diapresiasi. Karena hal seperti itu tidak hanya terjadi di sini terus terang. Kalau kami dari dinas memotretnya itu juga terjadi di daerah lain. Cara Jogja itu juga ada, di Bumasi mungkin juga ada. Nah ini kan perangkat dari kita lalu akhirnya itu malah kasihan semuanya. Gitu. Dan berikutnya lagi kalau pelanggar terjerat kan kasihan untuk kita juga. Betul sekali. Sambung-sambung terjadi lagi. Iya. Ya makanya Mbak, untuk sebelum melangkah lebih jauh, saya mau bertanya, kalau seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu bangun badan timbunan air. Iya Pak, badan sungai Pak ya Pak. Bangun TPS. Iya, IPAL. IPAL. Iya, milik warga Lahore. Ya. Jadi penyempitan ini sudah menggerus pondasi warga yang ada di wilayah Ngade. Ya, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi? Jadi harapan kami akan pro dengan pemerintah, pasti itu karena ini sudah program dan kami akan menekankan, membiasakan untuk. Tapi mohon maaf Pak, tolong berpikir lagi dengan resiko yang diterima. Dari segi bau, dari segi merugikan masyarakat yang seperti ini. Jadi makanya saya perlu ketegasan dari Pak Kades. Bagaimana sih sebenarnya proses pelepasan izin IPAL itu Pak. Jadi agar kami bisa memahami dan kami pelajari tidak akan seenak kami gitu loh. Ya. Pak Kadesnya waktu itu juga masih mungkin Pak Imam Wahyudi waktu yang pembangunan di Lahore itu Pak. Jadi kebetulan sekali masih belum orang lain. Jadi mungkin kalau memang ada perhatian yang lengah atau apa, saya yakin kalau dari Bapak Alwi mungkin tidak akan mungkin mengizinkan seperti ini Pak. Jadi itu. Jadi pertanggungjawaban seperti apa yang kami mintanya keluarkan aja, kita sama-sama kok Pak. Atau mungkin gini, Apakah langkah ini seandainya seperti ini bisa terbongkar, bisa dipindahkan atau seperti apa? Harusnya kan bisa mengembalikan seperti lebarnya. ya. Jadi gini, Mas bagus sekali ya, belum nanti Sarso atau pihak. Mas Hadi Pak Sri dibuat rekomendasi ya pada DPRD. Ini ada perlu peninjauan lokasi bersama. Ya, untuk supaya jelas. Ya, lokasi bersama, jadi mulai dari DLH, DPR, perumahan, perizinan, atau PP, yaitu 6 Pertanian mungkin Pak. Oh ya pertanian. DPR. Pertanian. BPN. Perizinan, perumahan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oh ya desa Sagra sama Klik. Rekomendasi nanti kita turun bersama untuk mengetahui sebenarnya apa gitu. Ya. Terus yang kedua dari pihak kelurahan atau desa coba segera menganalisa perbuatan IPAL. Ya, nanti akan kami. Kemudian dari DLH maupun Pak Aldi ini merencanakan pengerukan sungai, pembersihan sungai ya. Terus bagaimana yang menyempit tadi itu? Ini juga nanti perlu dibicarakan bersama-sama. Sehingga nanti dari situ akan mengambil langkah, karena dari teman-teman ini yang paling dikhawatirkan adalah di samping tadi IPA dan sebagainya, ketika nanti sungainya ini epek,
mengkerut kiwut, nah itu kan bahaya seperti itu. Ya, Pak Aris segera melakukan edukasi bersama-sama dengan dua lurah tadi, sekaligus mungkin bersih. Mohon maaf Pak, kami menambahkan pengelolaan limbah ternaknya. Ya, pengelolaan limbah ternak nanti kan ada hubungannya dengan pertanian. Kita coba nanti biogasnya itu tadi. Ya. Nah itu akan menjadi rujukan ketika kita tinjau lokasi, ya tinjau lokasi. Atau nanti kita sampaikan ke DPRD, kalau perlu nanti dengan eksekutif kita sampaikan melakukan ini nggak perlu nggak mari-mari, betul, ya. Ini kan muat aja nggak mari-mari, ya. Sing teman-teman ini tadi anak-anak eksekutif juga anak-anak hewannya di semua gitu. Kursi ini kira mari muat kan? Ya bagus ya, Mas ya kan? Mas jadi bukan. Tapi ini harus segera selesai itu. Betul. Tadi lo mau tahu berapa. Ya. Nanti akan ya nanti ya kan Pak. Yang pastinya sudah 13 tahun ini. Ya, Pak. Jadi nanti aku sampaikan rekomendasi masyarakat. Hewan tua segera menindaklanjuti dibuatkan surat kepada beberapa instansi tadi turun bareng bersama-sama. Ya, nanti anggaran turun bareng mengikuti dialog. Banyak anggaran. Kira-kira realisasinya kapan ini? Ya ini, ya pada mari Agustusan lah. Mari Agustusan ini mari kegiatan Agustus ini. Tapi kan ini kan serata berdebat, aku boleh dibuat, Pak Ketua ada diskusi. Ya Pak ini. Nah nanti Ketua akan buat surat pada koordinasi ini untuk melakukan survei itu tanggal berapa, di mana tempatnya. Ya mungkin nanti jojo pertama di Pesanggerahan, nah finishnya di Kelurahan Nagrek. Nah, Pesanggerahan menyiapkan Katideng, Nagrek menyiapkan perkotaan. Ya begitu. Bisa. Masih terkait waktu Pak Ketua. Secepat mungkin. Ya. Secepat mungkin ini kan. Saya nomor sampai nomor berapa? Nomor sampai. Nomor BP kali suara. Yang kami tangkapkan sebelum Iya, siap. Betul. Pak Agus. 0 12 753 48 950. Oke, tahu hubungi surat. Nanti hubungi tak? Teman-teman sama hubungi ya. Iya. Ya, baik. Aku janji pokoknya. Janji ya. Oke, dengar ya. Ini ngomong nih, ngomongin upacara. Ngomongin nih upacara kita ngomongin. Insya Allah secepatnya lah kita upaya secepatnya sebelum jam. Oke. Mungkin dari satu ada beberapa yang disampaikan. Monggo Pak Bayi, silakan. Terima kasih yang saya hormati Ketua Pimpinan Rapat dan para kepala SPPD yang hadir dari Kepala Desa dan Kelurahan Nagrek dan Bapak Ibu warga Desa Pesanggerahan dan Kelurahan Nagrek dan termasuk pula. Kalau menyimpulkan dari awal tadi, kami mendapat undangan memang untuk audiensi terkait kali curah. Sama seperti surat yang masuk kepada Satpol PP, salah satunya dari LSM, yaitu mengaitkan dengan kali curah yang kepadanya kurang lebih 11 yang ditujukan. Apa yang disampaikan Pak Agus tadi dengan Mas Dhani, kalau Pak Agus tadi hulunya kali curah itu seperti apa yang kami terima dari surat dari lembaga masyarakat, salah satunya itu. Langkah Satpol PP yang kami lakukan setelah kami mendapatkan surat dari salah satu LSM itu, kami ditindaklanjuti survei lokasi. Yang mohon maaf, kami survei tidak bisa turun, kami memfoto di dalam mobil sebenarnya. Karena di situ ada anjing, apa ini benar apa salah? Iya betul. Karena di situ ada kiri besar coklat itu ya, saya nggak berani turun. Akhirnya saya dari mobil, karena kiri itu mubah. Ya, bawahnya apa? Ya kan? Ada kiri
salah satu rumah ada rumah. Di situ ada rumah tapi gak ada yang menyapa. Kuburan ya orangnya. Itu untuk langkah penindakan Satpol PP ya memang di lapangan didapatkan memang ada pembangunan rumah yang bibitkan dengan sungai atau curah kali curah itu. Yang kedua, Satpol PP menunggu instansi pembina atau pelaku pembina pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga yaitu sanksi dalam perda, ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana atau denda. Kalau itu perda, kalau undang-undang ya urusannya kepolisian, bukan Satpol PP lagi. Kalau itu memang melanggar undang-undang. Sesuai arahan dari Kemendagri dan Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, bahwa penindakan pelanggar perda dilakukan oleh UPD Pengampu terlebih dahulu untuk menghentikan pelanggaran melalui mekanisme sanksi administrasi berupa himbauan, teguran hingga peringatan. Karena SKPD Pengampu kan punya aturan perda dan perwalinya masing-masing. Perlunya UPD melakukan terlebih dahulu. Nah, nanti rekomendasikan Satpol PP. Kalau kita mau menindak secara teknis, Satpol PP nggak mungkin secara teknis bisa ya. Kalau sepadan sungai itu berapa ukurannya itu ada rumusnya sendiri. Nah, dokumen dari UPD terkait yang sudah melakukan mekanisme sesuai aturan masing-masing. Kalau minta bantuan Satpol PP, kita menindak enak. Ini loh, atau itu pelanggaran perorangan atau pelaku usaha, jadi enak. Ini sudah dilakukan oleh SKPD terkait ini. Sampai melanggar perda kami di sini tertib. Nanti akan kami menertibkan. Mungkin itu Pak Pimpinan, mungkin ada saja. Mas Deki, ini Mas Deki sebagai PPNS Satpol PP, penyidik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan warga Desa Nagrek dan Desa Tangerang, Bapak Kepala SKPD, Bapak Ketua Dewan yang saya hormati, dan teman-teman pembuat batu yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa peraturan daerah yang kewenangan Satpol PP hanya terbatas pada peraturan daerah, Bapak. Menerbitkan peraturan daerah yang telah disepakati antara pemerintah daerah bersama dengan DPR. Ya. Tadi ditanyakan oleh Bapak dari Kelurahan Nagrek kalau tidak salah terkait dengan pengelolaan limbah. Ya. Kota Batu memiliki peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu. 2011. Ya. Ketentuan pidana ada pada pasal 40. 1. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya sanksi terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tadi limbah ini akan merujuk pada undang-undang lingkungan hidup. Di dalam perda tidak ada sanksi pidana, tidak disebutkan. Bisa dipenjara berapa lama, di denda berapa, nilainya tidak. Kalau ada nanti yang menurut saya di pengajian. Mungkin masukan Bapak. Jadi ini satu hal dulu ya, rujukan apa saja. Ini ayatnya semua ada 5 di ketentuan pidana. Nah, di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, ini pada sanksi pidana ini banyak Pak ya, banyak. Jadi tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Satu ayat saja saya bacakan, izin. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 M, paling banyak 10 M.
Dan ayat-ayat berikutnya rentang waktunya hampir sama. Kalau sudah merujuk kepada undang-undang, nanti pelimpahan pidananya kepada kepolisian. Harapan kami selaku penyidik dan kalau itu tindak pidana ringan selaku penuntut umum tidak sampai kepada tindak pidana, tetapi bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Karena percuma kalau dipidana tetapi akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi begitu harapan saya selaku penyidik, walaupun punya kewenangan saya nggak mau menghukum orang, syukur bisa dibina dulu oleh OPD-OPD terkait. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini teknis, kami menunggu dari OPD Penganggur. Ya. Tapi dalam audiensi ini kita kan belum menemukan siapa pelakunya, mau menindak apa kita belum. Kalau nggak ada pelakunya, ayo kerja bakti bareng ya. Ini tuh Pak Ketua. Makasih. Terima kasih. Yang utama yang ini dulu Pak, mungkin bisa diselesaikan ya, ini yang sudah betul-betul sudah terbangun dan juga tanpa ada kesepakatan untuk dari badan sungai sudah penyempitan sudah jelas ini sudah clear. Kata Pak Agus hulunya dulu. Katanya hulu dulu yang diselesaikan. Oh iya. Ya, karena nanti gini, maksud saya nanti ketika kita turun itu kan akan menemukan permasalahan apa sesuai dengan yang saya catat ini tadi. Siap. Mulai dari limbahnya, ipalnya, sungai, terus sempit dan sebagainya bisa catat. Ini nanti dari situ akan kita analisa mana kita selesaikan dulu satu persatu. Ya, itu ya. Oke. Selanjutnya dari undangan yang hadir ini sesuai dengan surat dari perwakilan warga adalah perwakilan dari pengembang perumahan Kusuma Agrowisata. Monggo dipersilakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketua Komisi. Ketua Komisi ya Kak? Ketua Dewan. Amin. Biasa. Terima kasih kemudian Pak Alfi, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Aris ya. Sudah lama kita nggak ketemu Pak Aris. Tidak pernah ada karaoke saya. Kemudian kepada teman-teman Sanggaran mana ini? Ini Pak. Siap Om Pak Yani. Ngaglit. Terima kasih atas kehadirannya dan undangan yang saya terima. Kebetulan Pak Didi nama pekerjaan diterima Agro. Tapi yo mes tahun pas oleh apa sih dan ya rezeki. Jadi itu yang pertama yang mungkin saya tanggapi dulu tentang pembuangan limbah yang ada di daerah dekat Agus itu. Jadi memang beberapa hari ini kita dihajar ya sama teman-teman bahwa patut diduga di situ yang membuang material itu Agrowisata. Alhamdulillah, amin gitu ya. Alhamdulillah juga kita ada bukti-buktinya bahwa yang membuang material itu bukan kita. Mohon maaf ini kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman wartawan juga karena klarifikasi ini perlu kita lakukan. Malah kita mau membersihkan waktu itu, tapi kita masih nunggu dulu supaya pemberitaan ini benar-benar balance gitu. Karena itu kita juga mau bersurat kepada Pak Kades sama Pak Lurah supaya kita juga dikawal untuk membersihkan itu. Karena kita juga dulu itu sering masang pelang itu Pak. Pelang dilarang membuang materialan ada di situ. Karena saya sarannya sama Pak Ediantoro itu aku belum terjauh ini Pak. Lingkungan ini terjaga.
Jadi salah satu janjinya di situ. Dan saya akhirnya masuk. Nah, kemudian mengenai jembatan itu, jembatan bambu itu yang bangun kita, bukan warga. Jadi beberapa kali rusak, itu kita yang bangun. Karena apa? Marga Gang 9 itu kalau ngaji itu lewat situ, Pak. Lewat daerah situ. Kasihan kalau tidak ada jembatannya. Nah, itu akan kita perbaiki. Dan kemudian untuk materialnya nanti kita juga akan membantu untuk membersihkan. Kalau dapat izin dari Pak Lurah sama Pak Kades, kita akan turunkan bego, kita bersihkan. Cuma Pak, itu masih jangan sampai itu materialnya itu dibuang terus ke sungai, akhirnya kecil, nanti agro lagi. Karena terus terang aja yang buang bukan kita, baru nanti yang dianukan teman-teman kita. Jadi gitu teman-teman, ada dua hal itu yang bagus ini. Jadi Pak Kades Pak Lurah yang ngecek itu, prinsip yang itu tadi Mas. Itu oke, terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir dan terima kasih juga dan kita terima kasih. Terus dari rumah-rumah yang tadi sampai ya yang rumah, tapi kan dulu. Yang berikutnya pertemuan monggo, apakah guru yang taruh di mana? nanti kita laporkan Finishnya di Nagli. ya, nanti kita ke direksi Ya. Ya. Apa? ya. Kalau bangunan itu berada di kompleks Kusuma artinya beli kaplingan. Ya. Beli kaplingan ini surat kaplingannya seperti apa, itu yang saya tanyakan pertama. Itu kan wacana.